Pernahkah saudara memikirkan kira-kira yang manusia perlukan di bumi ini secara mendasar, secara sederhana, ya, itu apa yang diperlukan? Bukan makanan, ya, bukan pendidikan, itu bukan yang terutama. Secara mendasar dan sederhana, kedamaian. Betul, saudara. Mengapa manusia itu perlu kedamaian? Mengapa manusia itu memerlukan ketenangan? Bicara kata damai, itu ada berapa unsur? Tenang. Di dalam kedamaian ada satu hal yang sangat manusia butuhkan, rasa aman. Ya, rasa aman. Saya ajak saudara berpikir begini, mengapa negara-negara seperti Amerika, Kanada, contohnya, Australia, itu jarang sekali. Bahkan Kanada itu negara yang gak pernah ada demo yang membuat rusuh tunggal. Nah, saya meneliti mengapa negara-negara itu bisa begitu aman, begitu tenang. Mereka mempunyai sebuah konsep undang-undang yang sangat indah. Istilah yang mereka pakai adalah social security. Jadi rasa aman. Sebetulnya waktu pemerintahan Pak Harto hampir lengser, Pak Harto pernah membuat namanya jaring pengaman nasional atau sosial. Tapi sayang, tidak dilakukan dengan baik. Nah, kata social security itu menunjukkan sebuah konsep bahwa manusia itu membutuhkan rasa aman dalam hidup. Sebuah negara yang bisa menjamin rasa aman bagi rakyatnya, secure, tidak akan ada gejolak, nggak akan ada demo, nggak akan ada masalah apa-apa, karena rasa aman itu mutlak. Siapa pernah menyadari mengapa semua bayi, entah bayinya orang kaya, orang bangsa apa saja, tangannya selalu genggam? Betul kan? Pernah belajar itu kan? Kenapa? Dan lihat, begitu ada satu jari yang nempel di tangannya, dia langsung pegang dan kuat sekali. Betul? Ternyata dalam penelitian, bayi itu rasa aman. Kalau dia genggam sesuatu, apalagi ada jari, dia bisa rasakan itu. Maka itu semua orang tua akan tahu kapan seorang anak itu ketakutan, ketika dia pegang kuat-kuat badan mamanya. Betul kan? Bahkan kalau kita dewasa juga, kalau kita takut sesuatu, sedang takut, kenapa kita akan rasa aman kalau kita pegang seseorang? Saudara pernah perhatikan di perjanjian lama, begitu banyak janji Bapa kita. Aku pegang tanganmu, aku pegang tangan. Itu menunjukkan bahwa kita ini perlu rasa aman dalam hidup ini. Secure, itu penting sekali. Jadi inilah kebutuhan mendasar yang sangat sederhana, tapi itu mutlak dan penting, yaitu rasa aman. Di dalam kehidupan kita, siapa yang memberi rasa aman kecuali Tuhan? Ini penting sekali. Maka jawabannya adalah seorang ayah. Itu yang bisa memberikan rasa aman dalam kehidupan keluarga. Maafkan saya bagi ayah-ayah, tapi ini penting. Dan bagi kalian masih muda yang belum jadi ayah atau belum menikah, ini penting kalian perhatikan. Saya punya konsep sederhana untuk mengetahui fungsi ayah di satu rumah. Gak usah pakai angket panjang-panjang, kuesioner yang panjang-panjang, tidak. Satu aja, tanya pada anak-anak. Pertanyaannya sederhana. Menurut kalian, kalian itu lebih suka papa di rumah atau enggak di rumah? Itu penting buat anak-anak pertanyaan itu. Kalau sampai anak-anak menjawab, wah kami senang kalau papa enggak pulang, wah celaka ini bapak satu. Berarti bapak itu tidak memberi rasa aman pada anak-anaknya, tapi rasa ketakutan. Sehingga anak-anak berkeputusan lebih baik bapak jangan pulang. Saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri, khususnya para ayah.
Apa perasaan yang pertama anak-anak kita rasakan kalau kita ada dengan mereka? Secure, aman. Salah satu bentuk rasa aman adalah anak itu berani berbuat apa saja tanpa rasa takut. Lihat anak kecil itu. Pertama bapaknya ambil, saya larang. Kedua ya saya nggak melarang lagi, itu anaknya kebenaran saya. Lihat, buat dia enak sekali lihat di depan. Ngeliatin Yonas main drum. Nah, saudara, saya itu suka mempelajari anak-anak seperti itu. Belajar. Sungguh yang Tuhan Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak seperti itu. Siapa bisa mengerti kira-kira dia di depan tadi sedang apa? Bukan sedang ngamati orang main drum. Bukan itu yang saya tanyakan. Kira-kira dia sedang apa? Ini penting sekali buat para orang tua, juga calon orang tua. Saudara perhatikan, satu saja, dia sedang mengembangkan imajinasinya. Betul kan? Apa imajinasi yang pertama muncul di pikirannya waktu kita lihat dia di depan tadi? Dia mengimajinasikan apa? Siapa bisa jawab? Ayo cepat. Nyanyi? Bukan. Ingin mengetahui? Bukan. Imajinasi. Imajinasi itu sebuah bentuk khayalan. Dia pasti membayangkan kapan aku bisa main drum itu. Betul enggak? Oh, itu berkembang. Saudara, Alkitab kita ini luar biasa. Tidak ada buku sehebat kitab suci kita. Modal utama orang itu jadi pintar dan sukses bukan ditentukan dia sekolah di mana dan berapa kekayaan orang tuanya, tidak. Modal utama orang itu sukses dan berhasil dan dia akan jadi pandai hidupnya justru kalau sejak kecil imajinasinya dikembangkan. Jangan pernah melarang anak berkreasi. Catat itu baik-baik. Jangan pernah melarang anak berkreasi. Karena kreasi anak-anak itu wujud daripada imajinasinya itu. Entah dia mau mencoret-coret atau apa. Ya, hebat sekali. Coba kita baca dulu satu ayat ini sebelum saya lebih jauh melangkah. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Saudara, sangat bodoh kalau orang tua memaksa anaknya diam. Anak diam itu hanya ketika anak itu sakit. Betul enggak? Anak sakit itu anak diam. Anak itu enggak akan bisa diam kalau dia lagi sehat. Oke? Jadi ini penting sekali dah. Imajinasi itu kembangkan. Mengapa semua anak setelah mendekati umur 3 tahun ke atas, laki maupun perempuan, hobi mereka akan coreti dinding rumah. Coret-coret semua. Jangan dilarang. Loh, serius, jangan dilarang. Membuat anak itu bodoh. Saudara pernah perhatikan mereka begitu coret-coret selesai tidur. Perhatikan, begitu bangun mereka langsung akan duduk termenung di depan lukisan yang terakhir mereka lukis sebelum tidur. Di situ mereka itu berimajinasi. Mereka pandang lama sekali. Nah, orang tua kita nggak boleh kalah dengan anak-anak. Bagaimana caranya kalau anak-anak itu mulai coret-coret? Langsung besok beli kertas kosong, kertas polos sebanyak-banyaknya, seukuran luas dinding rumah saudara, setinggi batas tangan anak itu bisa mencapai. Lapisi dinding rumah saudara, mau 5 lembar, mau 10 lembar, 20 lembar terserah. Dan sediakan alat tulis sebanyak-banyaknya. Dari pensil, krayon, sampai ke pensil warna, pulpen. Sediakan. Biarkan mereka berkreasi, berimajinasi. Kalau lapis pertama sudah penuh dengan karya masterpiece mereka, robek halaman pertama. Biarkan, nah lihat mulai dia, lihat itu, hebat sekali. Yonas, kamu punya murid malam. Saudara, nah dia suka cita, biarkan saja. Dia sedang berkreasi, kita nggak bisa ngerti apa yang dia pikirkan. Sudah habis lembar kedua, robek lagi.
Kalau habis semua beli lagi kertasnya.